akan memuji Tuhan, Mars sekolah minggu kita. Mari kita buka suara kita ya semuanya ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua, cari jiwa maju terus, mesra jari tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, kita akan satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Oke, ikuti lause. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Terutama keselamatan yang begitu besar di dalam Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan telah memelihara kami di sepanjang minggu yang telah kami lalui. Dan di pagi hari ini, Tuhan membawa kami untuk kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami di pagi hari ini. Bantu kami semua bisa membuka suara kami untuk memuji Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami bisa mengerti dan melakukannya. Ini doa dan seruan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita mau lanjutkan ya puji-pujian kita. Oke, kita akan nyanyikan lagu yang beberapa minggu ini kita nyanyikan ya, Roh Allah Maha Hidup ya. Jadi sekarang sudah kita mengerti ya cara nyanyikannya ya. Jadi mari kita nyanyikan sama-sama, Roh Allah Maha Hidup. Ayo semuanya buka suaranya. Bentuklah
bangkitkan rohku. Iya, adik kecilnya aja mau buka suaranya juga ya. Yang lainnya harus buka suara ya, lebih kencang lagi ya. Dia udah kencang, kita harus lebih kencang ya. Pujian ini mengajarkan kepada kita bahwa kita memohon kepada Roh Allah ya, Roh Allah, Roh Kudus ya, pribadi ketiga dari Allah kita ya. Dia adalah Allah yang hidup ya. Kita meminta kepadanya untuk membangkitkan roh kita. Bukan berarti kita udah mati terus dibangkitkan ya, bukan. Artinya kita mungkin lalai, malas ya untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Jadi kita meminta, memohon kepada Roh Kudus untuk membangkitkan, menyemangati kita lagi untuk apa? Menyampaikan Tuhan Yesus kepada orang lain, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk ikut sekolah minggu, untuk ikut persekutuan dan lain-lainnya. Ya. Jadi kiranya ini menjadi keinginan dan doa kita kepada Tuhan, ya. Kita memohon kepada Tuhan yang hidup untuk membangkitkan semangat kita kembali ya. Kita akan melanjutkan pujian kita, yaitu baca kitab suci. Ya, ini adalah lagu yang sudah sangat kita tahu ya, jadi kita nyanyikan bersama-sama. Ayo, baca kitab suci, doa tiap hari. Nyanyikan sekali ya pakai gerakan. Selanjutnya yaitu Allah kuasa ya. Ini lagu juga yang sudah kita mengerti. Jadi mari kita buka suara ya. Yang di sini kurang kedengaran tadi waktu baca kitab suci, yang ini aja ada suara. Karena harusnya buka suaranya juga biar kedengaran ya. Dengan baik dari hati kita. Allah kuasa Tuhan segala
adalah Allah Maha Kuasa. Apa artinya Maha Kuasa? Ada yang tahu? Artinya Maha Kuasa, dia bisa melakukan apa saja, apapun itu Tuhan bisa lakukan. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Itu artinya dia adalah Allah Maha Kuasa. Apa yang sudah dilakukan Tuhan, dikatakan dia menciptakan seisi dunia. Tuhan yang menciptakan semuanya. Dari tidak ada menjadi ada. Segala sesuatu yang kita bisa lihat, kita nikmati sekarang ini, itu semua ciptaan Tuhan. Ya, Tuhan itu Maha Kuasa tidak? Maha Kuasa. Wah, dunia yang begitu besar ini dia yang menciptakan. Apalagi Tuhan bisa menolong kita juga. Makanya dia yang mengatur kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa sesuatu, kita bisa minta Tuhan untuk menolong kita, membantu kita. Oke? Untuk menyelesaikan apapun itu. Jadi kita bisa selalu minta Tuhan untuk menolong kita karena dia bisa melakukan apapun bagi kita, ya, yang sesuai kehendaknya. Jadi sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita, ya. Jadi yang sudah ditunjuk tadi silakan maju ya untuk mengumpulkan persembahan. Kita sambil mengumpulkan persembahan menyanyikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke, kita mau berdoa ya untuk persembahan kita. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kutilause. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Sebagai ucapan syukur, kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan yang menerima persembahan ini kiranya dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu kami. Berkati kami semua yang telah memberikannya dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk papa dan mama kami. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang baik dan berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih ya Gova sama Kerry. Sekarang kita mau lihat ayat hafalan kita. Oke, ayat hafalannya sama dengan minggu yang lalu ya. Jadi kurang lebih kita sudah ingat. Oke. Oke, jadi kita baca 2 kali dulu ya tanpa dihapus, baru setelah itu pelan-pelan kita hapus. Oke, semuanya siap?
Kita baca alamat, isi alamatnya lagi. Oke, 1, 2, 3, ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Oke, sekali lagi ya, kita baca baru setelah itu pelan-pelan dihapus. 1, 2, 3, ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Kita hapus ya segala perkara. 1, 2, ya. Filipi 4 ayat 13. Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Kita hapus lagi ya, dapat kutanggung. Oke, siap? 1, 2, 3, ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Di dalam Dia ya, kita hapus ya. Siap? 1, 2, 3, ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Oke, kita hapus lagi yang memberi kekuatan. Tinggal satu kata ya. Oke. Nah, kita coba ya. 1, 2, 3, ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Kita hapus. Tinggal alamatnya ya. Oke, semuanya 1, 2, 3, ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Semuanya dihapus. Oke. Semuanya dihapus. Jadi sekarang ada yang mau coba? Elisa mau coba? Oke. Ayo Elisa. Nah, Filipi 4 ayat 13. Ayo Elisa. Berdiri. Wah, hebat ya. Segala perkara, bukan perkaratan ya. Perkara ya, hanya sedikit saja tak apa ya. Nah, jadi anak kelas 1 sudah bisa hafal. Oke, itu hal yang baik. Bagaimana satu orang di sana bisa hafal juga? Ada yang mau coba? Narlin? Udah hafal? Siapa lagi yang? Meja? Oke, silakan berdiri ya. Iya, benar ya. Bersyukur ya. Adik-adik ada beberapa yang sudah hafal. Itu bagus. Jadi diingat dan dilakukan. Nah, jadi sekarang kita mau lihat satu pengumuman saja, yaitu saat teduh anak sekolah minggu. Ya, seperti biasa setiap malam. TK, SD 3, 8 sampai 8.20, SD 4 sampai remaja, 8.30 sampai jam 9 malam. Semuanya didorong ya, dan diajak untuk ikut bersatu bersama-sama. Kalau tidak saat teduh di rumah sendiri, ya baiknya saat teduh ya ikut bersama-sama ya. Oke, jadi itu saja untuk pujian hari ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Samaritus. Oke, selamat pagi adik-adik semua.
Oke, kita bersyukur ya, kita sudah memuji Tuhan. Nah, saatnya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, semua duduk dengan tenang, perhatikan, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang ganggu-ganggu teman. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, mari kita berdoa bersama-sama. Ikutilah usah. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami, berikan kami ketenangan, agar kami bisa duduk dengan tenang, fokus, memperhatikan cerita firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Tunggu saya sharingkan dulu. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di pelajaran yang ke-6 di triwulan ini. Oke, kita akan lihat judul dari cerita firman Tuhan. Oke, semua perhatikan ya. Semua perhatikan di layar, oke? Kita akan lihat judul dari cerita kita. Nah, ini dia ya. Oke, mari kita baca bersama-sama judulnya ya. Diingat judulnya, oke? Sama-sama, 1, 2, 3. Allah membebaskan Petrus dari penjara. Keingat judulnya ya. Apa judulnya? Oke, nah. Melalui cerita hari ini kita akan belajar beberapa hal ya. Baik itu tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Tadi kita sudah memuji Tuhan kan? Kita juga belajar tentang orang-orang Kristen. Ketika melihat temannya dianiaya, apa yang dilakukan? Nah, kita akan lihat ya. Makanya semua perhatikan. Dan cerita di pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayat 19. Nah, kita semua sudah baca ya di saat teduh malam, kita sudah baca. Dan nanti setelah sekolah minggu, adik-adik buka kembali Alkitabnya di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayat 19. Supaya kita bisa mengingat kembali akan cerita di pagi hari ini. Oke? Nah, tujuan dari cerita kita yaitu yang pertama, mengetahui bahwa berdoa itu hal yang penting. Oke? Berdoa itu hal yang penting. Lalu yang kedua, berdoa bagi diri sendiri dan bagi mereka yang memberitakan Injil. Ternyata berdoa adalah hal yang begitu penting bagi kita. Dan siapa saja yang harus kita doakan? Nanti kita akan belajar ya. Lalu yang ketiga, percaya kepada Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Nah, lalu yang terakhir mengucap syukur karena Tuhan menjawab doa-doa kita. Oke?
Nah, ini tujuan yang mau kita capai melalui pelajaran di pagi hari ini. Jadi semua perhatikan, sangat penting ya. Setiap kali firman Tuhan diberitakan, diajarkan, perhatikan. Oke, adik-adik. Nah, sejauh ini kita telah belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus menderita, mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan bangkit, hidup kembali, ya kan? Dan kita juga sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga setelah dia menampakkan diri kepada banyak murid-murid, dan setelah Roh Kudus yang dijanjikan itu diberikan kepada para murid, di mana para murid dengan begitu berani memberitakan Injil. Mereka tidak takut-takut untuk memberitakan Injil. Sehingga hari demi hari orang percaya, banyak yang datang kepada Tuhan. Orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, mereka banyak yang bertobat menjadi orang percaya. Nah, tetapi adik-adik, ketika orang-orang banyak datang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, ada sebagian orang-orang yang tidak senang. Ya, kita tahu bahwa pemberitaan Injil adalah pekerjaan rohani. Dan iblis tidak senang melihat Injil diberitakan. Iblis tidak senang orang-orang kembali kepada Tuhan. Ketika Injil diberitakan, iblis juga berusaha untuk menghentikan. Ya, untuk menghentikan bagaimana caranya supaya Injil ini tidak menyebar luas. Dan di sini melalui peristiwa ada seorang raja ya yang memerintah pada saat itu yang bernama Raja Herodes. Siapa namanya? Raja Herodes. Nah, kita mendengar banyak sekali Raja Herodes ya. Di zaman Tuhan Yesus juga kita mendengar ya. Nah, ini Raja Herodes Agripa yang pertama. Oke, Raja Herodes. Dia memerintah pada saat itu di Yerusalem. Dan dia tidak senang kepada orang-orang percaya. Dia tidak senang kepada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Lalu apa yang dilakukannya? Firman Tuhan mengatakan bahwa dia mulai bertindak dengan keras terhadap orang-orang percaya. Artinya apa? Dia menangkap orang-orang yang percaya. Dia menyiksa orang-orang percaya, memasukkan ke dalam penjara orang-orang yang percaya, terutama para rasul, ya, para murid Tuhan Yesus. Dia menangkap, dia memenjarakan orang-orang percaya pada saat itu. Termasuk juga Rasul Yakobus, dan bahkan dia juga membunuh Rasul Yakobus. Ya, dia membunuh Rasul Yakobus. Wah, perbuatan yang sangat tidak baik. Tapi adik-adik, perbuatan ini menyenangkan hati orang Yahudi. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi, menyenangkan hati sebagian orang-orang Israel. Dan karena dia melihat bahwa perbuatan ini semakin menyenangkan hati orang-orang Yahudi, dia semakin keras, dia semakin giat menangkap orang-orang
percaya. Termasuk juga Petrus. Oke, Petrus salah satu rasul dari Tuhan Yesus. Dia menangkap Petrus. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak lagi menyebarluaskan Injil Tuhan Yesus. Supaya mereka tidak bisa lagi memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Ya. Nah, tetapi adik-adik, tujuan lainnya adalah supaya membuat orang-orang percaya, berhenti beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Ya, tujuan Herodes menangkap, membunuh orang-orang percaya supaya Injil tidak disebarluaskan dan juga membuat orang-orang percaya tidak berani untuk beribadah, tidak berani untuk berdoa. Nah, coba kita bayangkan kalau kita di zaman dulu, di zaman para rasul, yang dimana ketika kita beribadah, kita tidak bisa beribadah dengan damai. Karena kita takut nanti ada misalkan polisi, tentara menangkap kita. Tentu kita takut kan? Nah, tapi kita bersyukur. Sekarang kita bisa datang ke gereja dengan bebas, ya kan? Kita bisa datang beribadah kepada Tuhan dengan tanpa ada rasa takut. Tapi pada zaman dulu para murid mereka sangat ditakuti. Ya, mereka ditakuti oleh para penguasa. Tapi apakah ini membuat mereka berhenti untuk beribadah, berdoa kepada Tuhan? Tidak. Ya, sementara Rasul Petrus ditangkap, dipenjarakan, jemaat di situ, ya, jemaat atau orang-orang percaya, mereka berdoa kepada Tuhan. Nah, ya, dikatakan jemaat itu berdoa dengan tekun kepada Tuhan. Apa artinya dengan tekun, ya? Coba di sini, ada yang bisa kasih lause arti kata tekun itu apa, ya? Ada yang tahu arti katanya? Coba. Lause. Kerry, tahu tidak kata tekun? Rajin. Oke, good. Ada lagi di sini. Matius. Steve. Oke, rajin, mereka setia, ya, tidak berhenti. Mereka terus mendoakan Petrus kepada Tuhan supaya apa? Agar Tuhan menolong membebaskan dia dari tahanan, dari penjara. Ya, nah jemaat-jemaat di situ mereka dengan tekun, dengan setia berdoa kepada Tuhan. Khususnya berdoa bagi Rasul Petrus yang ditangkap dan dipenjarakan oleh karena memberitakan Injil Tuhan Yesus. Nah, di dalam penjara di sini dikatakan Petrus tidur di antara dua orang prajurit yang lengkap dengan senjata. Terbelenggu dikatakan, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Jadi Petrus dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara dan dia dibelenggu dengan dua rantai. Nah, maksudnya apa ya lause dibelenggu? Ada yang tahu tidak belenggu apa? Belenggu rantai. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia ya. Ini dia belenggu rantai ya. Jadi seperti borgol ya, tetapi ini lebih berat. Jadi Petrus
dibelenggu sehingga tidak ada kesempatan bagi dia untuk lepas, untuk meloloskan diri dari penjara. Selain daripada dia dimasukkan ke dalam penjara, dikurung, dan gerbang pintu-pintu penjara ditutup dan dikawal oleh prajurit yang lengkap dengan senjata. Tidak ada kesempatan bagi Petrus untuk lari. Tidak ada kesempatan bagi Petrus untuk meloloskan diri. Karena penjagaan yang begitu ketat. Ya, tetapi Petrus dia tentunya berdoa kepada Tuhan, ya, bagi dirinya. Sekalipun tidak ada kesempatan bagi Petrus untuk meloloskan diri. Bahkan Petrus tidak punya kekuatan dari dirinya sendiri untuk bisa melepaskan diri dari penjara ini. Dari kawalan para prajurit ini. Tidak bisa, adik-adik. Nah, akan tetapi di sini Tuhan, dia adalah Allah yang Maha mendengar doa dari orang-orang yang mendoakan Petrus. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Katakan di sini, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Ketika Petrus jadi belenggu, di penjara, dia bahkan dikawal, bahkan ketika tidur pun ada prajurit-prajurit yang menjaga. Untuk apa? Memastikan bahwa Petrus tidak mempunyai kesempatan untuk lari, meloloskan diri. Tetapi Tuhan, dia bekerja dengan caranya sendiri. Dia mengutus malaikatnya untuk membebaskan Petrus dari penjara. Ya, jadi di sini tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Wah, kalau kita berada di posisi Petrus pada saat itu, tentu apa yang kita rasakan? Tentu kita akan merasa kaget, ya kan? Merasa terkejut. Karena bagaimana bisa seseorang tiba-tiba datang dengan cahaya bersinar, menyinari ruangan itu, penjara itu. Dan apalagi yang dilakukan? Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Nah, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Wah, perbuatan yang sangat ajaib. Seketika malaikat itu membangunkan Petrus dan berkata kepada Petrus, bangunlah segera. Dan seketika itu juga, tadi belenggu ya, belenggu yang ada di tangan Petrus, rantai yang ada di tangannya tiba-tiba terlepas. Ya, dikatakan di sini, gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Sangat ajaib. Ya, perbuatan Tuhan menolong Petrus membebaskan dia dari penjara. Dan tidak hanya itu saja, adik-adik. Tetapi malaikat itu terus berkata kepada Petrus dan bahkan menyuruhnya untuk mengikat pinggangnya. Dan kenakanlah sepatumu. Lalu ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu Petrus, apakah dia menaati, mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya? Ya, dia taat ya. Dia taat kepada malaikat itu.
Dia mengikuti malaikat itu keluar dari pintu penjara, bahkan sampai ke gerbang menuju kota. Ya, dikatakan di sini, setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Nah, kemudian malaikat itu meninggalkan Petrus. Ya, coba kita bayangkan adik-adik. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong Petrus, dia tidak bisa lepas. Dia tidak bisa meloloskan diri. Sama, tadi dia dibelenggu. Lalu yang kedua, dia dikawal oleh prajurit-prajurit yang lengkap dengan senjata. Yang diberi amanat untuk memastikan bahwa Petrus tidak bisa lari. Lalu dia juga pintu-pintu penjara ditutup dan bahkan ada beberapa pintu gerbang ditutup dan dijaga untuk memastikan bahwa Petrus tidak bisa lari, tidak bisa meloloskan diri. Tapi perbuatan Tuhan yang ajaib menolong Petrus dan bahkan pintu-pintu pengawal, pintu-pintu gerbang terbuka dengan sendiri sehingga malaikat dan Petrus bisa berjalan sampai mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Tuhan yang telah membebaskan Petrus dari penjara. Siapa yang membebaskan Petrus? Tuhan, ya kan? Dengan caranya dia mengirim malaikatnya untuk membebaskan Petrus. Nah, lalu setelah Petrus sadar akan dirinya, Petrus mengetahui bahwa sungguh dia menyadari bahwa Tuhanlah yang telah menolong dia. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Ya mungkin tadi Petrus, dia masih belum menyadari sepenuhnya. Mungkin dia masih berpikir bahwa dia melihat satu penglihatan. Tetapi sekarang setelah Petrus keluar dan sadar akan dirinya, dia mengetahui dan percaya bahwa benar-benar itu adalah perbuatan Tuhan yang membebaskan dia dari penjara. Nah, kemudian setelah Petrus keluar dari penjara, dia berpikir sejenak, lalu dia pergi ke rumah Maria, ya, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Nah, di mana di situ para murid atau jemaat-jemaat yang tadi mereka berkumpul untuk beribadah, untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu setelah tiba di depan pintu, Petrus mengetok pintu. Nah, lalu ketika Petrus mengetok pintu, ada seorang hamba perempuan yang ada di dalam rumah itu mendengar bahwa ada orang yang mengetuk pintu, dan dia berlari dan dia datang di depan pintu itu. Dikatakan datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintu itu. Jadi siapa nama hamba perempuan itu? Rode, ya. Dia datang untuk memastikan siapa yang mengetuk pintu itu. Dan dikatakan dia mengenal suara Petrus. Nah, mungkin adik-adik bertanya,
bagaimana ya kok Rode bisa mengenal suara Petrus? Tentunya dia mengenal karena sudah sering bersama-sama dengan Petrus, Rasul Petrus, mendengarkan dia berkhotbah, mengajar, ya kan? Dia bisa membedakan suara dan bahkan dia bisa mengenal suara Petrus. Contohnya saja kita di rumah kan, kita bisa membedakan suara mama kita kan? Kita bisa membedakan suara papa kita ya kan? Begitu juga dengan Rode. Dia mendengar dan dia mengenal suara Petrus. Nah, ketika dia mendengar suara Petrus, dia begitu senang, dia begitu bahagia. Nah, apa yang dilakukan oleh Rode? Apakah dia membuka pintu langsung? Apakah dia langsung membuka pintu bagi Petrus? Tidak, ya. Karena saking bahagianya, saking senangnya, dia berlari ke dalam rumah. Sehingga dia tidak membuka pintu bagi Petrus. Dan dia mengatakan kepada orang-orang yang di dalam bahwa Petrus ada di luar sedang mengetuk pintu. Ya. Apakah orang-orang yang di dalam itu percaya kepada Rode? Tidak. Mereka tidak percaya dan bahkan mereka mengatakan bahwa engkau mengigau. Artinya mungkin itu hanya halusinasi. Mungkin itu hanya sebatas hayalan saja. Mereka tidak percaya kepada perkataan Rode, tetapi dia mengatakan bahwa benar-benar demikian. Dia coba meyakinkan mereka, orang yang di dalam itu, tetapi mereka juga tetap tidak percaya, adik-adik. Dan bahkan mereka mengatakan mungkin itu malaikatnya, rohnya. Ya, mereka tidak percaya. Karena bagaimana Petrus yang sudah ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, bisa meloloskan diri? Tidak akan mungkin bagi mereka. Ya, tetapi Petrus yang ada di luar, dia terus mengetuk pintu dan bahkan memanggil orang yang tidak meyakinkan mereka. Dan setelah mereka membuka pintu dan mereka melihat dia, mereka tercengang-cengang. Artinya heran, tentunya juga bahagia, senang. Karena inilah yang mereka harapkan, agar Petrus bisa dibebaskan dari penjara. Ya kan? Dan Tuhan telah menjawab doa mereka. Mereka sangat senang. Hanya Tuhan yang bisa menolong membebaskan Petrus. Nah, kemudian keesokan harinya, ya, Raja Herodes, dia menanyakan apa sebenarnya yang terjadi kepada Petrus. Dia mengumpulkan para prajurit yang menjaga dan dia menanyakan perihal apa yang terjadi terhadap Petrus. Kenapa dia bisa membebaskan diri, lepas dari penjara? Ya, dan dia menyuruh mencari Petrus kembali, tetapi tidak ditemukan. Dan keesokan harinya gemparlah prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Ya, lalu Herodes begitu sangat marah dan dia memerintahkan untuk membunuh prajurit-prajurit yang menjaga itu. Kenapa kira-kira ya? Kenapa kira-kira ya prajurit tadi dibunuh? Karena mereka dianggap lalai dalam tugas mereka. Mereka diberi tugas untuk menjaga, memastikan bahwa Petrus tidak bisa kabur dari penjara. Tapi faktanya
bahwa Petrus telah meloloskan diri karena pertolongan Tuhan. Sebagai upahnya prajurit-prajurit dibunuh. Ya. Lalu Herodes terus memerintahkan prajurit-prajurit untuk mencari Petrus, tapi tidak ditemukan. Nah, adik-adik, di sini kita belajar, ya, dari peristiwa ini, dari begitu banyak tokoh yang kita pelajari, Petrus, dia adalah seorang rasul, seorang yang dengan berani memberitakan Injil. Tapi oleh karena orang membenci dia, dia ditangkap. Dan apa yang dilakukan? Dia berdoa kepada Tuhan. Dan orang-orang percaya yang mula-mulanya mereka juga berdoa kepada Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya, apa sih pentingnya doa bagi kita? Ya kan? Apa pentingnya doa? Tadi kan kita di tujuan pertama kan mengetahui bahwa berdoa itu sangat penting, ya kan? Kenapa doa itu sangat penting kira-kira bagi kita? Berdoa itu sangat penting karena itu merupakan sarana kasih karunia di mana kita bisa datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, memberitahukan kepada Tuhan segala pergumulan kita. Ya, hanya melalui doa kita bisa datang kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan menolong kita. Sama seperti tadi kan orang-orang percaya. Mereka dengan tekun, dengan setia, mereka mendoakan Petrus. Nah, begitu juga kita orang-orang percaya juga dituntut, diminta untuk berdoa. Karena berdoa adalah sangat penting, di mana kita bisa menyampaikan permohonan kita kepada apa saja yang kita inginkan, kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Ya, misalkan apa? Misalkan kita pengen mainan baru, misal baju baru, misalkan. Sebentar lagi kita mau Natal kan? Nah, kita bisa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan agar di Natal kita bisa memakai baju baru. Kita bisa doakan ya kepada Tuhan selagi itu tidak salah. Lalu apalagi? Banyak hal yang bisa kita doakan. Lalu untuk siapa saja kita harus berdoa? Ya, untuk siapa saja kita berdoa? Tentunya kita berdoa untuk diri kita sendiri dulu ya. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, kemudian kita juga harus mendoakan orang lain. Tadi kita melihat ya, Petrus mungkin ketika dia di penjara, dia berdoa untuk dirinya sendiri. Tetapi di sisi yang lain, jemaat-jemaat itu juga berdoa untuk Petrus. Begitu juga dengan kita juga harus berdoa, mendoakan diri kita. Banyak hal yang perlu kita doakan untuk diri kita sendiri kan, untuk sekolah kita, untuk kesehatan kita. Doa supaya kita bisa menjadi anak yang baik, menjadi anak yang dengarin kepada orang tua. Ya. Dan kita juga harus berdoa bagi orang lain. Nah, orang lain ini siapa? Semua teman kita, orang tua kita, adik kakak kita, nenek kita, bahkan teman-teman kita. Teman sekolah minggu, kita bisa doakan mereka. Supaya mereka bisa menjadi anak yang baik. Dan terutama, kita juga doakan lause-lause, pendeta yang mengajarkan firman Tuhan. Atau mungkin
Di antara kita ada yang kita ketahui atau yang kita ingat, ada orang teman kita, saudara kita yang rela meninggalkan tempat atau rumahnya, pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Kita juga bisa doakan mereka supaya Tuhan yang menyertai dan menolong. Ya, berdoa untuk diri kita sendiri dan berdoa untuk orang lain. Dengan hati yang seperti apa ketika kita berdoa? Apakah kita boleh doa dengan setengah hati? Tidak. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup mengabulkan setiap doa kita, menjawab setiap doa kita jika sesuai dengan kehendaknya. Ya, ini sangat penting. Ini adalah kunci agar doa kita dijawab. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menjawab doa kita. Jadi apa saja yang kita perlukan, kita bisa doakan kepada Tuhan. Misalkan kita susah dalam belajar, kita bisa doakan, Tuhan, saya susah untuk mengerti pelajaran matematika misalkan. Kita bisa berdoa supaya meminta supaya Tuhan menolong kita. Nah, lalu yang terakhir, setelah kita ditolong oleh Tuhan, tidak lupa kita harus bersyukur. Bersyukur artinya apa ya? Berterima kasih karena Tuhan telah menolong dan menjawab doa-doa kita. Ya, jadi adik-adik sekalian, melalui cerita di pagi hari ini, kita kembali belajar bagaimana doa itu sangat penting. Dan kita harus berdoa setiap hari. Nah, siapa yang berdoa setiap hari? Berdoa setelah bangun pagi, sebelum makan, sebelum belajar. Oke, good ya. Kita harus berdoa setiap hari. Karena doa itu sangat penting. Nah, kita juga ingat mendoakan orang lain. Jangan hanya doakan untuk diri kita sendiri. Kita juga mendoakan orang lain. Kita harus percaya dan bersyukur untuk setiap jawaban doa. Ya, jadi adik-adik, kiranya Tuhan yang menolong kita dan memberkati kita. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Ikuti lause. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur melalui cerita kami diingatkan doa sangat penting bagi kami. Tolonglah kami untuk selalu berdoa setiap saat dengan tekun. Tolong kami juga mendoakan orang lain. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doa-doa kami. Dan tolonglah kami untuk tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.